ini saya sedang berada di PAUD Wadas Kelir. Saya guru Daru dari komunitas guru belajar Banyumas. Terimalah salam dari kami, sekali merdeka belajar tetap merdeka belajar. Saat ini saya akan banyak belajar ini dari Bunda Dian Wahyu, pengelola dari PAUD Wadas Kelir di Purwokerto. Apa kabar Mbak? Saya panggilnya Mbak aja ya, apa Bunda? Boleh Pak. Awal berdirinya PAUD ini gimana sih ceritanya? Awal berdirinya dulu ketika kami pindah di sini tahun 2013, suami sama saya mengumpulkan anak-anak. Sebenarnya tujuannya satu dulu, ingin anak saya itu punya teman. Gitu ya. Jadi kita kumpulkan anak-anak, kita ajak bermain, dan ternyata tanggapan dari warga sekitar alhamdulillah mendukung. Mereka malah mengusulkan pengen lembaga yang seperti sekolah kayak gitu. Akhirnya kita rapat dengan warga, kemudian kita mendirikan layanan dulu kelompok bermain. Di kelompok bermain tentu saja kebanyakan peserta didiknya dari wilayah kita sendiri. Tetangga, se-RT ya? Betul, tetangga. Gitu. Nah, dari PAUD ini kan bagian dari Rumah Kreatif Wadas Kelir ya, di mana di situ ada banyak sekali aktivitas literasi. Jadi ini bagian dari itu ya, Mbak? Iya. Kita ikut satu wadah, visinya, ya. Jadi literasi. Begitupun di PAUD ya. Jadi di PAUD kita memang kembangkan literasi yang memang kita rutinkan itu anak-anak kalau berangkat ke sekolah mereka meminjam buku bacaan untuk anak-anak, kemudian mereka bawa pulang dan kita paksa orang tuanya untuk membacakan buku itu. Jadi orang tua kita libatkan. Oh gitu ya? Iya. Jadi bukan sepenuhnya di tangan guru-guru di sini ya? Tidak, kita kolaborasi sih Mas. Sama orang tua juga harus terlibat dengan pendidikan anak-anaknya, kemudian guru juga di sekolah. Jadi orang tua di rumah, terutama ibu-ibu itu ikut membacakan dongeng bagi anak-anaknya, Bu. Betul. Sebelumnya juga kita kalau kita istilahnya ini read aloud nih. Jadi, read aloud. Ya betul, read aloud kita beri tekniknya dulu. Read aloud ini seperti ini, tekniknya seperti ini, baru orang tua nanti mengajarkan di rumah seperti itu ke anak. Kalau boleh tahu sebenarnya read aloud itu apa sih? Read aloud itu kayak membacakan nyaring, gitu. Membacakan buku kepada anak. Sehingga nantinya anak akan tertarik membaca sendiri ya? Ya, tentu saja dengan anak sering dibacakan buku, anak sering lihat huruf-huruf di situ, lihat ada gambar di situ, ada warna di situ. Nanti harapannya kan akan terekam oleh anak, meskipun dia belum bisa baca, mungkin belum kenal dengan warna dan sebagainya. Dengan semakin sering anak melihat buku, sudah terekam di ingatannya. Nanti ketika kita ajarkan, ini loh yang namanya huruf P, ini huruf A, di sini sudah ada ingatannya. Nanti tinggal diambil ingatannya, insya Allah anak lebih cepat untuk membaca nanti. Oh gitu ya, itu strateginya gitu ya. Jadi sebenarnya visi yang diharapkan dari PAUD Wadas Kelir ini sebenarnya apa, Bu? Kalau visinya kita sih Islami cerdas kreatif nih. Islami cerdas kreatif nih. Jadi untuk anak-anak kita kembangkan keislamannya. Jadi kita kan memang lembaganya Islami, jadi kita habit Islami itu kita bentuk di situ. Kemudian kita mengharapkan anak-anak nanti keluar dari sini menjadi anak yang kreatif, anak yang cerdas seperti itu melalui literasi yang kelihatannya sederhana, tetapi kalau dirutinkan insya Allah akan dampaknya luar biasa. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa Bunda Dian ini istri dari Mas Heru Kurniawan, seorang dokter, dosen, narasumber nasional, tapi punya hobi yang unik gitu.
aneh menurut saya, yaitu dongengnya anak-anak kecil. Itu gimana itu ceritanya, Bu? Kalau suami memang ya hobinya seperti itu karena pada dasarnya dia suka baca. Oh gitu ya. Suka baca itu juga dibentuknya, kalau saya dengar ceritanya dari beliau, sejak kecil itu dia pernah ikut ayahnya Ya. ke sekolah, kemudian sama ayahnya dimasukkan ke perpustakaan sendirian. Jadi dia di situ hanya berteman dengan buku dan mungkin entah naluri dan sebagainya, lihat buku dia langsung baca dan alhamdulillah suka. Oh gitu. Ya, sampai besar sampai sekarang dia akhirnya suka buku dan tiap hari selalu baca buku minimal 50 halaman. Oh gitu ya. Ya. Jadi PAUD Wadas Kelir ini bisa dikatakan berbasis literasi ya. Betul. Nah strateginya gimana itu untuk menyampaikan anak-anak dan terutama ini malah orang tua yang dibidik ya? Iya, betul. Strateginya gimana ini? Kalau kita biasanya ada pertemuan setiap bulan, itu paguyuban orang tua murid dan guru itu ketika POMG itu kita pasti ada parenting. Maksudnya? Biasanya Pak Guru ya, suami Mas Heru yang mengisi itu, menyisipkan mendoktrin orang tua ketika di situ. Iya, tentang literasi dan sebagainya, tentang visi misi sekolah kita itu di situ. Jadi orang tua nanti tahu arah belajar di sini itu nanti anaknya seperti apa, gitu itu ketika di pertemuan POMG. Jadi yang dididik nggak hanya siswanya ya, Ya. tapi orang tuanya dulu. Luar biasa. Kemudian dari parenting, apa materi parentingnya apa saja, Bu? Kalau materi parenting, kalau di awal-awal biasanya karena kita memang basicnya literasi, kita terangkan mengenai yang literasi, apa manfaatnya dan sebagainya, pokoknya hal ihwal tentang literasi. Setelah itu mengenai perkembangan anak di usia yang sekarang mereka jalani. Jadi orang tua nanti bersinergi antara yang diajarkan di sekolah dengan yang di rumah itu biar bersinergi gitu. Jadi orang tua paham Ibu. Insya Allah paham. Anak itu sampai sejauh mana itu. Iya. Bukan membandingkan dulu ibumu. Iya betul. Terus literasi pada anak-anak ini nanti itu di bidang apa saja, Bu? Literasi yang Sesuai dengan usia mereka ini. Oh, kalau yang di sini ya Pak, Ya. Kalau yang di sini ya kita kenalkan literasi ini yang baca tulisnya itu, kemudian kita kenalkan juga yang digitalnya. Jadi kita ada suatu kegiatan untuk anak-anak, kita beri nama Sentra IT. Jadi kita kenalkan anak-anak dengan teknologi, diantaranya mengenai yang laptop, komputer kayak gitu. Kita latih anak untuk mengetik seperti itu. Jadi untuk calistungnya itu di sini wajib apa sebatas pengenalan saja, Bu? Nggak wajib, tapi juga nggak sebatas pengenalan sih Pak. Oh gitu. Karena kita juga melatih yang calistungnya sambil bermain juga, jadi anak nggak terasa. Jadi hanya dipancing saja ya? Iya. Dan sering dibantu dengan ketika read aloud juga. Oh gitu. Jadi ya lebih memudahkan kita untuk mengajari anak calistung. Jadi intinya pada read loud-nya ya. Juga sudah menggunakan parodi lagu ya. Yang disesuaikan dengan kebutuhan sikap. Itu kita sering menggunakan menggubah lagu untuk lebih memudahkan anak menghafal, karena ada beberapa doa-doa atau hadis-hadis yang kita ajarkan dan ternyata memang lebih mengena melalui lagu. Ya, jadi ini bisa menjadi ciri khusus di PAUD sini ya. Itu kalau sudah seandainya dibikin album sudah berapa album? Memang dalam hal ini kreativitas guru dituntut ya. Iya, kita gimana caranya biar anak bisa paham, bisa ingat kayak gitu yang kita sampaikan.
Iya. Seperti itu. Dan saya setuju itu paling mudah belajar itu dengan bahasa mereka. Bahasa Iya. mereka ya lagu, Betul. bermain. Terus proses penerimaan siswa barunya gimana Bu? Dari mulai tadi saya dengar ada istilah ta'aruf gitu ya. Oh iya, ta'aruf itu istilahnya kita sih Pak. Mungkin kalau di tempat lain itu namanya mos. Mos, ya, Iya, ya. namanya mos. Kita istilahnya ta'aruf. Jadi 1 minggu sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru, kita ta'aruf ini antara anak-anak dengan sesama anak-anak dengan bundanya juga seperti itu. Tapi yang penting bundanya itu ya Bu. Betul. Bundanya Artinya kita nggak ada artinya di sekolah begini ini kalau tidak didukung dari rumah. betul. Ta'arufnya materinya apa saja? Materinya ini kebetulan kita sudah mengalami yang offline dan yang online. Online. Gitu. Kemarin kalau yang memang kita saat ini online tahun kemarin kita lewatnya video call Pak. Oh gitu. Iya, lewat video call ta'aruf kayak gitu. Kita kelompokkan anak-anaknya, kemudian bundanya memanggil anaknya, dan itu terus bergilir sampai anak itu muter semua tahu teman-temannya. Oh gitu. Biar saling kenal gitu ya. Betul. Kalau untuk parenting tadi materinya nggak hanya tapi yang penting bundanya itu mengenal tumbuh kembang anaknya. Betul. Iya, soalnya repot juga sih kalau nggak paham sama sekali. Iya. Kita kemarin juga sempat mendatangkan psikolog untuk biar orang tua juga kita samakan persepsi tentang anak usia segini itu nanti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi orang tua tahu dan paham. Bisa dibilang PAUD ini berbasis literasi, artinya anak diajak tidak hanya memahami baca tulis tapi memahami isinya. Iya. Wah, menarik sekali. Selama ini hasil yang diperoleh apa pada siswa? Hasil yang diperoleh saya kadang mengecek juga nih, mengecek lulusan dari sekolah kami yang sudah SD kayak gitu. Saya tanya ke guru kelas 1-nya dan alhamdulillah beberapa menyampaikan kalau lulusan dari sini sudah bisa baca tulis, terus kemampuannya juga beda dengan teman yang lain seperti itu. Itu merupakan nilai plus sendiri bagi kami. Bisa menjadi pembeda ini. Iya betul. Kemudian juga masuk 10 besar kayak gitu kan suatu prestasi sendiri bagi kami. Karena mereka sudah mendapat basis untuk literasinya ya Bu. Iya. Wah, menarik sekali ini. Kalau persyaratan yang lain untuk sekolah di sini apa? Persyaratannya sangat mudah, hanya melampirkan fotokopi akte, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, kemudian mengisi form pendaftaran. Tentunya dengan biaya yang sangat tidak terjangkau. memberat. Betul. Tapi dengan aroma literasi yang luar biasa nih. Ngomong-ngomong, rupanya siswa sini beruntung karena gurunya S2. Betul. Beberapa diantaranya sedang menyelesaikan S2 Ya. dan ini saya lihat aja ikut senang ini. Gini. Tanggapan dari orang tua sendiri gimana? Ya mereka senang karena melihat gurunya yang kalau nanti mau dikirain deh, Iya. tapi beberapa orang tua memang bilang gurunya ramah dan Iya. sebagainya, kreatif. Iya, ini tantangan dulu. Orang tua sendiri mengalami perubahan nggak setelah anaknya ke sekolah di sini? Artinya perubahan sikap pada pola didik di rumah. Saya sih kurang ini ya kalau Iya. mereka di rumah seperti apa kayak gitu. Cuma yang terdampak kan ke anaknya yang Iya. kita lihat. Iya, ya, Gitu. itu sangat bisa dengan mudah dilihat ya. Iya. Karena betapapun kalau tanpa dukungan dari
orang tua dari keluarga ya repot. Iya betul Pak. Iya, karena sekolah kan intinya adalah perubahan sikap. Iya. Terakhir mungkin ada yang disampaikan untuk anak-anak atau orang tua. Apa ya, karena sedikit aja sih Pak, karena kita memang basisnya literasi, jadi saya dan seluruh guru di sini juga sama ingin mengajak anak-anak untuk lebih cerdas lagi ke depannya, karena anak yang sering dibacakan buku sejak kecil itu akan berdampak luar biasa ketika mereka sudah dewasa. Dampaknya apa? Karena literasi itu kan nggak cuma yang baca tulis saja ya Pak. Jadi mereka punya kemampuan lebih Kemampuan memahami. Betul, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengatasi masalah dan sebagainya. Itu kalau mereka dari kecil sudah terbangun budaya seperti itu, sudah terbangun pikiran-pikiran seperti itu, ibaratnya kayak susunan batu bata yang sudah rapi dan sampai ke depan seperti itu, insya Allah mereka akan menjadi orang yang sukses. Oke, terima kasih Bunda Dian atas bincang-bincangnya. Sekali lagi salam dari kami. Sekali Merdeka Belajar, tetap Merdeka Belajar.